Halo semuanya, berjumpa lagi dengan saya, dengan Rizky Rahmania. Di kesempatan hari ini saya akan membahas mengenai peruntungan zodiak Taurus di bulan Agustus tahun 2022 ya. Dan sebelum saya membahas lebih lanjut dan lebih detail, jangan lupa ya untuk like dan subscribe channel saya. Dan jangan lupa juga kalau misalnya kalian ingin berkonsultasi, kalian bisa hubungi saya ke nomor telepon yang sudah saya cantumkan. Dan sebelum kita mulai, yuk kita mari berdoa dulu bersama-sama menurut keyakinan kita masing-masing, agar informasi yang perlu kita ketahui ini bermanfaat untuk kita. Dan saya juga informasikan juga hasil readingnya ini berdasarkan energi yang akan berjodoh menonton video ini. Jadi bisa saja resonate, bisa saja tidak, karena banyak ya yang nonton kayak gitu. Kalau gitu langsung saja saya mulai dulu ya doanya menurut keyakinan kita masing-masing ya. Oke, nah sekarang karena saya sudah selesai berdoa, saya tadi juga sudah tarik beberapa kartu nih di sini oracle. Saya mau lihat dulu energi yang mempengaruhi zodiak Taurus selama bulan Agustus tuh lebih ke arah condong kemana ya? Oh, di sini munculnya inner journey. Coba saya cek dulu ya. Inner journey itu lebih ke arah penggalian dalam diri ya sebetulnya. Sebentar. Inner journey. Saya lihat dulu. Soalnya ini saya baru pertama kali juga ngelihat ini. Jadi seperti ini. Oke. Jadi kalau inner journey itu arahnya tuh lebih ke arah setiap jiwa yang terlahir di dunia ini semuanya memiliki pembelajaran yang perlu kita pelajari dan kehidupan yang perlu kita jalani. Banyak sekali jiwa ya yang di luar sana itu pastinya memiliki perannya masing-masing seperti itu. Jadi jangan pernah kita ngejudge perjalanan hidup setiap orang di kehidupannya mereka. Jangan pernah. Belajar untuk respect perjalanan mereka, karena di sini bisa jadi dari setiap orang yang kita temui di dalam kehidupan ini bisa jadi ada pembelajaran yang perlu kita ambil dari mereka, siapapun yang kita temui. Karena pastinya orang yang hadir di dalam hidup kita itu kan juga nanti pasti akan ada yang datang dan pergi, seperti itu. Jadi arahnya ke situ, lebih ke arah ke dalam diri untuk mengapresiasi diri seperti itu dan orang lain. Jadi tanpa perlu membandingkannya. Arahnya ke situ sih. Tapi saya taruh dulu ya di sini. Oke. Saya sambil kocokin kartu ya untuk kalian zodiak Taurus. Selama bulan Agustus tuh condongnya kalian tuh pembelajarannya ke arah apa sih? Nah, nih sudah muncul. Ada Jupiter. Langsung. Terus ada in Taurus, Jupiter in Taurus. Menarik. Jupiter in Taurus in nine house. Jadi di sini kalau saya lihat energi yang mempengaruhi zodiak Taurus, in Taurus lagi. Jadi ini
energi Taurus, dan lagi dipengaruhi banget ini energinya untuk jadi gini. Jadi banyak sekali hal-hal yang kamu terima, sebuah hal yang kayak pengetahuan, mungkin juga ada rezeki. Jadi intinya adalah apa saja yang kamu butuhkan, Tuhan tuh lagi mempersiapkan. Bisa sesuai dengan yang kamu butuhkan berdasarkan doa kamu, atau Tuhan, menurut Tuhan ini akan kamu butuhin nih, walaupun kamu berpikir kayak kamu gak butuhin, kayak gitu. Karena apa? Agar kamu bisa menemukan nilai secara spiritual di balik itu semua. Spiritual itu bukan berbau gaib ya. Sekali lagi, spiritual itu sebetulnya lebih ke dalam perjalanan kita ke dalam diri kita sendiri, lebih ke arah introspeksi dan lebih ke arah psikologis ya. Sekali lagi, spiritual itu lebih ke arah psikologis, bukan yang berbau yang aneh-aneh kayak gitu. Terus di sini akan ada sebuah rezeki yang ini tuh akan datang dari low range thinking or travel, yang artinya adalah ini memang hasil dari sesuatu yang itu memang sudah menjadi jatahmu kayak gitu. Dan ini akan hadir mungkin tidak lama lagi, atau di sini apapun yang akan hadir ke dalam hidup kamu, walaupun kamu memikir kayaknya nggak guna deh sekarang, tapi Tuhan tahu kamu akan butuhkan ini suatu saat, entah akan digunakan segera atau nanti kayak gitu. Intinya seperti itu. Yang penting kamu tetap produktif, tetap berproses, dan tetap untuk kayak saling berbagi kepada orang yang memang membutuhkan juga. Bisa jadi, karena bisa jadi rezeki yang kita terima saat ini memang sebetulnya rezeki orang lain juga, tapi dititipkan melalui kita kayak gitu. Jadi good fortune ini energinya juga harus terus ngalir kayak gitu. Oke? Lanjut, yang perlu kamu lakukan di sini apa dong? Nah, yang perlu kamu lakukan adalah untuk belajar atau mengajarkan apa yang kamu yakini, karena rezeki itu sebetulnya datang dari mana aja, karena Tuhan itu ngasih rezeki itu bentuknya nggak cuma masalah duit, bisa bermacam-macam dan apapun itu kayak gitu. Dan di sini kamu juga diarahkan untuk lebih positif tentang apa yang perlu kamu keluarkan dalam apa yang perlu kamu relakan atau apa yang perlu kamu korbankan dalam mengetahui suatu hal atau mempelajari suatu hal, lebih ke arah situ. Dan di sini kamu diarahkan untuk berkembang. Jadi kalau misalnya ada rezeki, sebenarnya rezekinya ini lagi bagus untuk diarahkan dan difokuskan ke arah yang ingin kamu pelajari. Sebetulnya itu lagi bagus ke arah situ. Dan kalau misalnya kamu ingin melakukan suatu hal, ya lakukan aja segera, jangan kamu tunda-tunda. Itu artinya dari kartu in the nine house, ya. Oke, itu dari segi energinya sekali lagi yang akan mempengaruhi pesat untuk zodiak Taurus di bulan Agustus tahun 2022. Lanjut ya, berikutnya dari segi asmara nih untuk kalian yang masih single. Di sini ada kartu Four of Cup, tapi juga ada Five of Pentacles dan Knight of Swords. Untuk yang masih single di sini sepertinya kamu lagi antara yes nggak yes sih, membuka diri di sini. Terserah sih kamu mau lebih terbuka sama dia apa enggak, tapi intinya jangan terlalu jual mahal di sini, karena takutnya istilahnya gini, kalau kamu terlalu jual mahal terus dianya mepet terus gitu, kamu harus bisa berkata stop ke dia, jangan buru-buru, tolong dong kasih jeda misalnya 2 atau 3 minggu sekali gitu loh.
Soalnya kenapa? Di sini kalau misalnya kamu tidak ngestop dia, kalau kamu lagi belum siap, kamu harus ngomong di awal. Kalau kamunya nggak nyaman, jangan jual mahal terus diem gengsi, cuman rasa malunya doang gitu, jangan. Soalnya di sini kenapa? Nanti kalau misalnya dia udah PDKT gencar banget di awal, terus misalnya udah jadian nih bareng-bareng, itu banyak yang bilang atau curhat juga gitu kadang sama saya, awal tuh gencar banget, saya jual mahal ini tuh. Justru jangan jual mahal. Kebanyakan kalau kita jual mahal terus nggak berani ngestop, itu nanti akan ada fase atau masa di mana dia yang dulunya ngejer, giliran sudah bersama, ujung-ujungnya kayak kesannya dia cuek, kesannya dia dingin, enggak, atau dia kesannya kayaknya lebih nyaman sama temennya, atau dia kesannya lagi mendua atau apa. Sebenarnya enggak, dia enggak kayak gitu, enggak. Umumnya kebanyakan kayak gitu karena apa? Mereka lagi lelah. Karena istilah kata gini deh, saya pakai analogi. Awalnya mereka ngejarnya kayak kita lagi maraton, lari maraton yang berkilo-kilometer, terus sekalinya istirahat itu kita bisa seminggu, bisa sebulan, lama kayak gitu. Ya kayak gitu aja analoginya. Jadi jangan terlalu jual mahal, jangan terlalu jaim. Kamunya yang dikejar itu harus bisa berkata stop. Bukan berarti stop jangan ngejar aku, maksudnya stop, tolong diberi waktu jeda, biar kamu juga ada waktu ruang untuk diri kamu sendiri, dan biar aku juga ada waktu ruang untuk diriku sendiri juga. Kayak gitu ya. Misalnya kamu biasa tiap hari, stop, jangan. Kamu juga punya kehidupan sendiri kan, aku juga sama. Oke, 2 minggu sekali mungkin kamu boleh jemput aku gitu. Nggak usah tiap hari. Kita belum nikah, belum apa. Kamu bukan supirku, bukan apaku. Kita sama-sama saling ngenalnya pelan-pelan aja. Biar apa? Nanti dianya pas udah misalnya sama kamu udah berpasangan, dia juga nggak cepet dingin kayak gitu loh hubungannya. Jadi dia nggak cepet bosen. Dan bukan bosen dalam berarti dia nggak ada perasaan ke kamu, enggak. Kayak gitu loh. Maksudnya kayak jenuh, capek, stres, burnout, kayak gitu. Jadi memang harus seperti itu kalau kamu mau di dalam hubungan yang lebih sehat. Ya, ini kamunya yang harus berani stop. Itu dari arah kartunya. Berani berkata, walaupun kamu masih agak takut-takut, tapi harus ungkapin. Itu ya. Itu untuk kalian yang masih single ya, Taurus. Lanjut berikutnya, di sini untuk kalian yang sudah berpasangan ada kartu Chariot. Terus juga ada King of Swords dan Five of Pentacles. Jadi, untuk yang sudah berpasangan di sini, kamu sama pasangan kamu kayaknya lagi banyak banget ini yang dipikirkan. Atau kamu kayak nge-push pasanganmu kayak gitu. Istilah kata di sini kalian emang lagi kayak super sibuk banget. Intinya ini saling tolong menolong aja sih satu sama lain di bulan ini. Kalau misalnya dia ada masalah atau lagi kecapean atau apa, jangan terlalu disalahin. Kalau yang saya lihat, jangan terlalu dipecut mulu, jangan terlalu dipojokkan terus. Alih-alih seperti itu, mending kalian langsung terjun turun tangan bantu pasangan kamu. Kayak gitu. Ini soalnya di kartunya adalah bantuin aja langsung pasanganmu. Daripada ini kan kalau kita lihat kurcacinya cuman dari pohon nih, ya. Ini kayak kalau kamu mau nolong orang, langsung aja terjun langsung. Misalnya kirim apa atau nggak perlu banyak ngomong tapi langsung tunjukkan dengan tindakan. Soalnya nih saya lihat Taurus yang menonton video ini kayaknya nih kalian lebih condong menunjukkan rasa cinta kalian lebih ke arah tindakan langsung. Itu kalau yang saya lihat di sini. Ya, itu sih. Memang ini kayaknya lagi energi. Pas saya baca ini kepala saya pusing. Dalam artian bukan saya yang pusing ngerasain energi, enggak. Maksudnya kalian
Banyak sekali hal-hal yang perlu diselesaikan hingga membuat kalian agak sedikit stres, agak sedikit lelah banget. Lelah jasmani, lelah fisik juga. Waduh. Jadi kayak lagi sibuk masing-masing sih. Kamu sibuk, dia sibuk. Kamu banyak pikiran, dia juga banyak pikiran. Tapi daripada ngestak ya satu sama lain, udahlah bantuin aja kayak gitu. Nggak usah banyak, istilah kata, nggak usah banyak ngomong, langsung aja deh tindakan ditunjukin kayak gitu. Lanjut ya, saya dari segi pekerjaan. Wow, ada lovers. Wow, ada six of cup. Ini arahnya bagus sih. Kayak Taurus, selama bulan Agustus karir kamu meningkat drastis dan pesat, dan kamu kayak lagi happy banget gitu lah di bulan Agustus ini, karena banyak hal yang kayaknya tuh lagi mendukung kamu, atau banyak hal tuh yang lagi kayak lancar banget, yang kamu usahakan tuh kayak lancar tak gitu. Kayak pekerjaan tuh kayak lagi nggak ada kendala ini itu. Di sini ya nggak apa-apa sih, kamu menggunakan energi itu, rezeki yang datang ini, apapun itu. Ini relate ya sama yang energi yang tadi di awal saya bilang ya. Itu ya udah terima aja. Intinya jangan terlalu foya-foya, luangkan waktu untuk istirahat dan luangkan waktu bersama keluarga kamu, nyantai kayak gitu. Dan di sini saya ngelihat juga fokusnya ke bagian ada surat menyurat di belakangnya sama kertas-kertas sama yang dipapan di belakang kartu ini. Saya fokusnya cuman lebih kayak beberapa di antara kalian banyak yang sepertinya berniat untuk mempelajari suatu pengetahuan atau ilmu baru. Silahkan lanjutkan, pelajari aja nggak apa-apa. Di sini nanti akan berguna untukmu. Kalau kamu memang ada waktu luang silahkan, kalau enggak ya udah nggak apa-apa. Yang penting istirahat dulu. Nanti next time juga boleh kayak gitu. Ya, ini intinya bagus sih, arah karir kamu lagi bagus, banyak kesempatan datang, banyak peluang yang datang, banyak kerjasama yang akan hadir juga, kayak gitu. Banyak yang mungkin partnership juga, arahnya ke sana, ya. Tapi ingat, waktu istirahat juga harus seimbang. Tapi di sini saya lihat Taurus istirahatnya juga sudah seimbang sih sebetulnya, cuman lebih ke arah kayak nanti ini dari hasil rezekiku maunya enaknya apa ya, dibuat apa ya, kayak gitu sih kalau yang saya perhatiin, kayak gitu. Lanjut ya, berikutnya dari segi keuangan. Wow, kartu death ini bagus loh, artinya bagus banget, apalagi keluarnya death. Zodiak Taurus, wow, ini nyambung sama inner journey dan energi yang awal lagi juga sama yang pekerjaan juga. Wow. Tapi masalah duit juga ada Three of Swords-nya. Oke, paham. Jadi gini, untuk Taurus selama bulan Agustus, alhamdulillah di awal bulan kamu sepertinya sampai pertengahan bulan rezeki kamu kayak tiba-tiba kayak lancar, kayak tiba-tiba kayak ada banyak banget kayak gitu. Saking banyak di sini, banyak sekali impian-impian kamu yang sebelumnya, entah yang udah lama banget dari waktu muda, kalau yang misalnya berkeluarga dari sebelum menikah, itu banyak yang kecapai. Jadi kayak rezeki itu ngalir aja kayak gitu. Walaupun di sini saya melihat di akhir bulan tiba-tiba banyak banget nilai uang yang perlu kamu keluarkan kayak gitu. Pokoknya ada sesuatu yang di sini di akhir bulan, istilah kata gini, sisa duitnya masih ada memang, tapi nanti kamu bakal kayak di akhir bulan ini ada yang memang ngerasa nyaman, biasa aja ketika banyak banget dananya keluar, karena kamu tahu itu buat apa, buat kebaikan kedepannya. Tapi di sini problemnya sepertinya nanti kayak beberapa di antara kalian, ingat ini beberapa, saya nggak tahu kenapa mau ngomongnya beberapa, nggak semuanya, ada yang perlu berhati-hati karena kamu butuh uang tersebut untuk kesehatan
keluarga kamu, atau kamu pergi ke suatu tempat di mana kayak keluarga kamu butuh bantuan, kayak gitu untuk uangnya. Atau di sini kamu akan mengeluarkan uang dalam jumlah banyak. Mungkin kalau uang banyak kan bisa jadi, kalau misalnya arahnya buat ke keluarga kan bisa kesehatan, atau untuk rumah, atau untuk ya banyak hal ya. Setiap orang beda-beda. Atau di sini saya lihat ada yang pindahan juga, bermacam-macam sih di sini masalah uang. Yang masalah di kartu Three of Swords, tapi kamu nggak perlu khawatir, masih ada tabungan, beberapa tabungan yang kamu miliki. Cuman ini agak membuat stres juga sih masalah duit ini, jadi hati-hati ya untuk Taurus. Oke, lanjut berikutnya dari segi kesehatan. Nah, dari segi kesehatan ada kartu The Hierophant, juga ada kartu The Fool, dan juga ada Knight of Cup. Wow, kondisi mental kamu bagus banget sih ini Taurus. Di bulan Agustus, saya nggak tahu ada apa di sini di bulan Agustus. Sepertinya di bulan Agustus kamu sebenarnya lagi kayak happy banget. Saking happy ini memberikan dampak ke kesehatan kamu, jadi kayak pecicilan sana sini seger, kayak energi tuh ada aja gitu yang muncul. Tapi di satu sisi nanti di akhir bulan kamu kayak disuruh untuk tenang, nyantai, istirahat kayak gitu. Jangan terlalu digas. Jadi kayak di awal bulan hingga pertengahan atau hampir mau ke akhir bulan itu kamu kayak super sibuk, tapi di satu sisi kayak ada aja nih energi yang muncul kayak gitu. Dan di sini kamu sepertinya banyak sekali melakukan kegiatan-kegiatan atau hal-hal yang terkait kesehatan yang biasanya nggak pernah kamu lakuin, jadi kamu lakuin. Atau kamu berubah menjadi adaptasi di tempat yang baru banget. The Fool di sini. Jadi kayak kesehatan kamu agak sedikit kaget. Jadi kalau misalnya kamu lagi kayak pergi ke suatu tempat, misalnya kamu tadinya tinggal di daerah yang cukup panas ya seperti Jakarta, terus kamu tiba-tiba pindah ke tempat yang cukup dingin banget, atau cuacanya tuh ekstrim perubahannya. Nah, ini kamu juga butuh prepare. Kuncinya di sini adalah prepare. Semuanya harus ada persiapan matang. Itu untuk zodiak Taurus. Kalau yang saya lihat di sini, sehingga kamu untuk Taurus, kalau misalnya ada orang yang nyaranin kamu kesehatan, baik itu dari keluarga atau dari orang yang lebih mengerti terkait kesehatan seperti dokter, tolong diikuti sarannya ya. Soalnya ini kamu kayaknya lagi pindah-pindah tempat baru, salah satunya ada banyak, walaupun nggak semuanya ya. Dan di sini untuk terkait kesehatan banyak juga di antara kalian yang disuruh luangkan waktu istirahat kalau lagi libur, nyantai bersama keluarga atau apa. Kalau kamu pengen sendiri ya silahkan. Yang pasti perbanyak minum air putih ya, seperti itu. Dan perbanyak konsumsi protein juga di sini. Dan hati-hati juga konsumsi makanan-makanan yang dapat mempengaruhi radang tenggorokan seperti gorengan. Itu hati-hati ya di sini. Itu sih kalau yang saya lihat. Itu untuk kesehatan. Lanjut berikutnya, di sini saya juga sudah membuka beberapa kartu ya. Saya buka dulu yang ini. Ini belum saya lihat sama sekali loh kartunya tadi, jadi saya harus cari kartu yang kembar. Oke. Kartu yang sama di sini apel. Coba saya lihat bukunya dulu ya, intip sedikit. Apel itu apa? Nah, apel itu adalah pengetahuan. Terus ada perubahan, tapi kayak di sini tuh lebih ke arah kayak soul food kayak gitu. Jadi kayak apapun yang membuat kamu pembelajaran hidup. Jadi Taurus ini kayaknya di bulan Agustus kamu tuh bakal menemukan sebuah pengetahuan, sebuah keajaiban dari Tuhan yang membuat kamu belajar sesuatu yang seumur hidup kamu baru pertama kali ngerasain, Taurus.
Jadi kayak di hati kamu tuh kayak pengen nangis mungkin pas ngerasain itu, tapi juga menyadari suatu hal bahwa kebesaran Tuhan itu sangat luar biasa. Jadi kayak di sini soul food di sini kayak membuat kamu, kalau misalnya berhasil mendapatkan jawabannya atau memahami pembelajarannya, di sini kamu ke depannya akan ngebuka gerbang rezeki yang luar biasa. Istilahnya kayak tiap yang kita lakukan itu semuanya penuh dengan kesadaran. Misalnya ketika saya ngomong seperti ini juga saya sadar bahwa ini tuh maknanya apa, imbasnya apa, ini itu. Jadi kayak kita setiap tingkah laku kita, ucapan kita tuh kayak penuh ke semua kesadaran dan penuh tanggung jawab kayak gitu. Dan berikutnya di sini saya akan bacakan kartu di sini. Ini nyambung ya sama kartu inner journey tadi. Aku menghargai diriku dan orang lain sebagaimana Anda, tanpa perlu membandingkan hidupku dan hidup mereka. Dan mulai sekarang aku berhenti memikirkan omongan orang lain dan fokus mengembangkan diriku sendiri. Itu saran untuk kalian. Dan kalau misalnya kamu sedang lagi overthinking, stres, penat, bingung harus melakukan apa, di sini ada kartu saran. Kayaknya nggak kelihatan ya kalau di kamera kayak gini. Saya bacain ya. Tetapkan batas waktu. Kamu bisa saja terperangkap dalam mode overthinking tanpa tahu kapan hal ini akan berakhir. Karenanya sangat penting untuk memberikan batasan waktu ketika kamu telah menyadari bahwa kamu sedang overthinking. Jika waktu yang kamu berikan pada dirimu sudah habis, maka kamu harus wajib move on dari pikiran yang memberatkan diri tersebut agar kamu itu bisa melanjutkan aktivitas harian seperti biasa tanpa ada beban lagi karena sudah mengambil tindakan. Itu pesannya ya kalau kamu lagi sedang merasa overthinking. Semoga membantu. Dan terakhir saya juga ada keluarkan kartu yang lain juga di sini. Yang pertama di sini ada kartu bed. Jadi kayak kartu bed ini sebetulnya kalau di kartu tarot itu saya tiba-tiba tuh kebayangnya sama Queen of Swords, dimana kayak hati-hati, apa yang kamu pikirkan itu bisa berbalik lagi ke kamu, apa yang bisa kamu ucapkan itu bisa berbalik lagi ke kamu. Jadi berhenti hiraukan apa omongan orang lain, karena dari pikiran kamu nanti bisa balik lagi berbalik ke pikiran kamu. Belum tentu omongannya orang ini benar, orang lain kepada kamu, karena yang paling tahu diri kamu yang sesungguhnya ya kamu sebetulnya kayak gitu. Yang seharusnya tidak terjadi takutnya terjadi kalau kamu terus-terusan dengerin. Dan saya coba lihat ya kalau dari segi bukunya di sini, bed itu artinya untuk cobalah lihat dari sisi positif, karena sebelumnya kamu menolak untuk mendengarkan apa kata orang lain. Berarti nyambung ya. Saya baru baca bukunya ini. Nyambung, relate menurut saya. Terus di sini ada kartu bir. Kartu beruang. Kalau kartu beruang di sini artinya sebentar. Kelewat sama saya. Mana ya beruang? Nih. Kalau misalnya di sini kartu beruang, dia menyampaikan bahwa kamu mungkin akan merasakan diri kamu tuh selama bulan Agustus ada poin-poin dimana kamu kayak mau ngelakuin suatu hal tuh kayak berat banget. Jadi kayak makin lama kayak makin tidak percaya diri. Jadi kayak tidak bersemangat. Di sini kuncinya kamu disuruh gerakin badan kamu. Kenapa? Karena energi kamu lagi di fase stagnan, terhambat. Jadi biar kamu energinya nggak terhambat, kamu perlu menggerakkan tubuh. Menggerakkan tubuh bermacam-macam ya caranya. Ada yang buat bersihin
rumah, bantu-bantu ngapain gitu di rumah, atau buat olahraga, seperti itu salah satu contohnya. Biar energi kamu tidak stagnan. Dan secara berkala rumah kamu, kamar kamu, kalau misalnya punya jendela dibuka, pintu juga dibuka secara berkala juga, biar energinya juga tidak stagnan di ruangan itu juga, biar gerak energinya. Dan terakhir di sini juga ada kartu sarannya adalah Dewi Arimbi. Arimbi itu disebutkan ketulusan cinta tidak dapat dinilai dari paras fisik semata. Kasih sayang ibu akan menemani hingga akhir hayat anaknya. Kita ubah persepsinya, ini lebih ke arah Tuhan. Jadi yang tadi saya bilang inner journey sama Arimbi ini nyambung, relate ya, ada benang merah. Jadi Tuhan itu nggak kejam, walaupun perjalanan hidup kita emang mungkin berat ya, tapi di situ ada pembelajaran yang perlu kita pelajari dan perlu kita lalui. Dan kita pun terlahir di dunia ini karena memutuskan untuk menjalani pelajaran tersebut dan hidup untuk menjalani hidup tersebut, kayak gitu. Oke, sekian, terima kasih dari saya, itu saja untuk hasil reading zodiak Taurus di bulan Agustus. Semoga hasilnya bermanfaat. Dan saya juga ingin informasikan, kalau misalnya kamu ingin konsultasi, silakan hubungi ke nomor telepon yang sudah saya cantumkan di video ini. Lalu jangan lupa juga untuk like video ini dan subscribe channel ini, biar nanti kalian juga tahu kapan saya ada upload video terbaru ya. Sekali lagi terima kasih, saya juga mau izin pamit undur terlebih dahulu. Terima kasih semua, bye-bye.